Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansyah, Prodi Manajemen semester 2, Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam tugas UTS PPKN bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban anarkis. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpanta-re, sambung menyambung, dan tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan. Dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perjuangan kemerdekaan kemungkinan kita sekarang ini lebih paham akan budaya dan hak daripada kewajiban. Kemudian selanjutnya hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak lain, oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban yang demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Nugroho tahun 1975. Filsafat kebebasan menurut Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang penting, yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Kemudian poin 1, apa makna kebebasan menurut John Stuart Mill? Jawabannya adalah kebebasan dalam arti ini adalah suatu kondisi di mana manusia dapat bertindak tanpa dihalang-halangi orang lain. John Stuart Mill mengartikan kondisi yang demikian sebagai kondisi kebebasan negatif atau kebebasan diri. Yang kedua, kinerja masyarakat secara sehat mampu menghasilkan individu-individu besar yang mandiri, kuat, terbuka, dan kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, untuk pada akhirnya sampai pada kebenaran. Kemudian apa kriteria kunci untuk mencapainya? Jawabannya adalah kesadaran diri setiap individu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup bagi sesama dan negara. Yang ketiga, apa makna bahwa generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan? Jawabannya adalah generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan, dan salah satu kata-kata yang banyak kita dengar di zaman sekarang, makna dari kalimat tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh generasi sekarang akan bisa dirasakan akibatnya oleh generasi masa depan. Yang keempat, John Stuart Mill
berpandangan bahwa pendidikan yang bermutu itu membuka? Jawabannya adalah John Stuart Mill berpandangan bahwa pendidikan yang bermutu membuka ruang yang bebas, kreatif, lagi beradab dalam seni mengelola perbedaan pendapat. Kemudian menurut para ahli, roman sejarah karya S. Takdir Ali Sabana, munculnya pertanyaan apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat. Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenno Haika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Ali Sabana, roman sejarah karya S. Takdir. Kemudian selanjutnya humanisme dalam pemikiran kebudayaan Sultan Takdir Ali Sabana ada suatu kajian filosofis merealisasikan kewajiban warga negara dan negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat pada negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 23A Undang-Undang 1945, hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak penyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak pendapatan menghidupkan yang layak. Gambar resiprokal hak dan kewajiban masyarakat atas negara. Kemudian menurut tokoh, mengenal sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsafat Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Namun pemahaman Anda semakin baik. Ulasan singkat dari ketiga peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. A. Magna Carta tahun 2015. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja pada para bangsawan beserta keturunannya. Yang B. Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Deklarasi Auckland Independence, Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli
tahun 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang C, Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis ini adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak asasi manusia dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Dalam perkembangan pemahaman, sejak semula abad ke-20, konsep hak yang 4 kebebasan oleh Presiden Amerika Serikat. Kemudian keempat macam kebiasaan itu meliputi yang pertama kebebasan untuk beragama, yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, yang ketiga kebebasan dari kemelaratan, yang keempat kebebasan dari ketakutan. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ternyata munculnya sejarah pemikiran tentang hak mendahului pemikiran tentang kewajiban. Selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang politik semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, menerima secara selektif unsur kebudayaan asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Kemudian, salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksud untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan atas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat 2 tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai orang banyak harus dikuasai oleh negara. Yang keempat, pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seutuhnya milik warga negara. Kemudian, apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara? Warga negara tersebut, untuk memahami personal tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Pertama, agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pertahanan dan keamanan, rangkuman tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak dan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain atau manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Yang keempat, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia. Yang keenam, yang kelima, hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal UUD 45 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undangnya yang menyertai. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamika diupayakan berdampak pada terpenuhi keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Itulah keenam dari tas. Kemudian yang berikutnya adalah praktik warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah yang diatur dalam Undang-Undang 1945 ataupun rincian tersebut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 yang dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak atau berkelompok. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang atau ada kesalahan dalam tulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.